6. Bantuannya 87 jalan muda. 86. Masih bersama sergap investigasi, puluhan rumah warga di permukiman padat penduduk di Balikpapan, Kalimantan Timur ludes terbakar. Kebakaran membuat warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Kebakaran puluhan rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Arjuna, Gunung Polisi, Balikpapan terjadi siang hari. Api dengan cepat membesar di 3 RT lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar dan rumah warga yang saling berdempetan. Warga panik berupaya memadamkan api dan mengevakuasi barang berharga. Lokasi rumah yang berada di perbukitan ditambah akses jalan yang sempit dan kencangnya angin membuat petugas yang dibantu warga sempat kesulitan memadamkan api. Diduga kebakaran ini dipicu dari arus pendek listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Dari kejadian ini, 40 rumah warga yang dihuni 300 kepala keluarga ludes terbakar. Berapa rumah Pak diperkirakan Pak? Yang perkiraan sekitar 50-an lah, data sementara. Saya mudah-mudahan nggak sampai segitu. Ada korban jiwa kejadian jam berapa Pak? Kami dapat informasi tadi sekitar setengah 1 ya, pukul 12.30. Polisi mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Tak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Diduga mengantuk, truk derek yang membawa truk korban kecelakaan ringsek menabrak truk parkir di tepi Jalan Raya Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya 2 korban terjepit, evakuasi korban berlangsung dramatis. Kecelakaan melibatkan truk derek yang sedang membawa truk korban kecelakaan dengan truk terparkir ini terjadi di Jalan Raya Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari kecelakaan ini, 2 orang, kernet dan kru derek terjepit di dalam kabin. Evakuasi keduanya pun berlangsung dramatis. Petugas dan warga sempat kesulitan mengeluarkan keduanya sebelum akhirnya menurunkan alat berat forklift untuk bisa membongkar kabin truk yang ringsek. Dari olah TKP, kecelakaan ini terjadi saat truk derek yang melaju dari arah Mojokerto oleng ke kiri hingga langsung menabrak truk yang tengah parkir di tepi jalan. Diduga pengemudi truk derek mengantuk saat berkendara. Kronologinya ini kendaraan truk derek membawa truk tronton ini dari arah barat ke timur. Kemungkinan diduga sopir yang derek ini ngantuk, jadi tidak ada tanda pengereman, jadi langsung masuk ke jalur kiri atau masuk ke kiri begitu. Untuk korban sendiri ada berapa orang ini Pak? Untuk korban sendiri ada 3 orang, yang satu sopir hanya luka di kaki. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Seorang wanita penghuni apartemen di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terjebak di dalam lift. Lift mengalami gangguan sehingga pintu lift tidak terbuka. Penghuni apartemen Irma yang terjebak dalam lift di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur berhasil dievakuasi. Korban menggunakan lift barang dari lantai 8 menuju lantai dasar untuk pergi bekerja. Di lantai dasar, lift mengalami gangguan sehingga pintu lift tidak terbuka. Korban sempat terjebak selama setengah jam di dalam lift. Evakuasi dilakukan menggunakan kunci lift tanpa membuka paksa pintu. Semua lift kayak gini juga apa? Iya. Sosok mayat pria ditemukan tewas di dalam kamar mandi di Bugoro, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Diduga korban tewas sejak 2 hari lalu. Warga BTN Samalewa, Bungoro, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad Irwan Leonardo di kamar mandi dalam kondisi mengenaskan.
keluarga tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad ayahnya dievakuasi. Peristiwa berawal saat anak korban yang di Makassar menghubungi salah satu tetangganya untuk menanyakan kabar korban. Saat tiba di rumah korban, warga justru mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Tak ada jawaban saat dipanggil, warga terpaksa menobrak pintu dan menemukan korban dalam kondisi tewas di kamar mandi. Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Hasil olah TKP, diduga korban tewas sejak 2 hari lalu akibat terjatuh. Dari hasil olah TKP sementara diduga bahwa kematian atau meninggalnya korban Iwan Leonardo diduga karena terjatuh setelah dari kamar mandi. Demikian ya Anda. Jasadnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang untuk dilakukan visum. Korban rencananya akan dimakamkan di Kota Palopo. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Mantan Kepala Desa di Batubara melaporkan 3 penyidik Polda Sumatera Utara. Selama 6 bulan, mantan Kades ditahan lantaran dituding 3 penyidik telah memalsukan surat tanah. Sulaiman, mantan Kepala Desa Medang Deras, Batubara, memenuhi panggilan penyidik Propam Polda Sumatera Utara. Melalui istrinya, Sulaiman melaporkan 3 penyidik bagian Harda Bangtah Polda Sumut dengan tuduhan telah melakukan kriminalisasi dan memanipulasi berkas perkara pemalsuan surat tanah. Akibatnya, mantan kepala desa tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan selama 6 bulan. Ada di situ rekayasa kasus yang melibatkan mafia tanah dan pengadilan. Diduga seperti itu, Pak. Yang dilaporkan penyidik, yaitu Kompol ET, Ibtu A, II, dan GS. Kasusnya dalam penyelidikan. Propam, ya. Jadi Propam nanti mendalami hasil penyelidikan ataupun penyidikannya bagaimana, nanti kita lihat. Sulaiman dituduh memalsukan surat keterangan tanah yang dilaporkan seorang warga berinisial JS. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Saya Dawa Yogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Mursalah Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.